Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Atau kelas boleh dibikin Mas ya? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum itu Ibu akan mengasih kalian terlebih dahulu. Tapi aksennya Ibu kali ini akan beda. Ibu akan membagikan kertas warna-warni dan kalian akan menuliskan nama dan perasaan kalian masing-masing hari ini dan juga menuliskan gaya belajar kalian di sini ya. Baik Ibu. Oke Ibu. Makasih Ibu. Semuanya sudah dapat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, boleh ya ditulis dulu. Oh ya, nanti kertas ini akan dikumpulkan ya. Semuanya sudah selesai tulis? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu mau bertanya nih, bertanya terlebih dahulu. Ada apa di sini yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Iya, boleh Dwi. Ibu. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang syu'abul iman Bu, cabang-cabang iman. Iya, betul. Ada yang ingin menambahkan? Boleh dari Alifah? Kemarin kita belajar tentang syu'abul iman, bahwasanya kita bisa menerapkannya dengan 3 hal, yaitu dengan hati, lisan, dan perbuatan Bu. Iya, betul sekali. Pembelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 cabang dan dibagi menjadi 3 kategori gitu. Dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah, pembelajaran hari ini tuh kita akan belajar tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Boleh ini? Nah, pernahkah kalian menyesal setelah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan? Ada yang mau jawab? Saya Ibu. Iya, boleh. Iya Bu, saya sangat menyesal karena duitnya sayang, sebenarnya bisa dibuat jajan cilok, tapi malah kebelinya yang lain Bu, gitu. Apa alasan kamu membeli barang tersebut, Hasna? Sebenarnya coba-coba aja sih Bu. Iya, kayak penasaran karena lagi tren, ternyata nggak sebagus itu barangnya, gampang rusak. Dengan jajanin cilok Bu bisa buat CRT. Oke, terima kasih Hasna ya atas berbagi pengalamannya gitu ya. Nah, dari cerita Hasna ini kita dapat mengambil pelajaran gitu ya, bahwa kita tuh seharusnya tidak perlu membeli hal-hal yang kita tidak butuhkan gitu. Dan kita bisa membuat skala prioritas untuk membeli kebutuhan gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, dari gambar ini ada yang bisa mendeskripsikannya? Saya Ibu. Ya, boleh Dwi. Jadi di gambar pertama itu ada seorang cewek Bu, yang dia itu suka berfoya-foya tuh, lihat aja kayak banyak banget belanjaannya Bu. Iya, Dan betul. itu merupakan sikap yang tidak baik Bu. Terus yang sebelahnya itu ada orang yang suka bersedekah Bu, dan itu termasuk akhlak yang Iya, nah betul, dari gambar di sini kita bisa menyimpulkannya bahwa ini tuh termasuk dari sikap berfoya-foya dan kita harus menghindarinya. Kemudian yang di sebelah ini ada gambar orang bersedekah, di mana kita itu memanfaatkan harta kita ke jalan yang lebih benar gitu. Jangan dibuang ke jalan yang tidak benar itu, menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak berguna. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya, yang dimana peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat hidup berfoya-foya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Ketiga, ada peserta didik dapat mengidentifikasi dalil Al-Quran yang melarang perilaku hidup berfoya-foya. Dan peserta didik dapat menghindari hidup berfoya-foya dan membiasakan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, di sini apa sih itu berfoya-foya? Ada yang mau menjelaskan itu? Ada yang mau nggak berfoya-foya itu apa? boros Bu. Iya. Terus ada lagi? Mengayak Bu. Iya, Kamila. Menghambur-hamburkan uang. Iya, betul. Jadi berfoya-foya itu sama dengan menghambur-hamburkan uang atau boros ya. Nah, di sini ada pengertiannya, di mana berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang
tabzir. Nah, dalam membelanjakan harta keduanya termasuk perbuatan setan. Nah, kalau kita nih sering boros atau menghambur-hamburkan uang ya, itu termasuk perbuatan setan ya. Nah, sebaliknya Islam ini menganjurkan remaja untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Nah, kalau kita mempunyai kelebihan harta, sebaiknya kita bersedekah atau ditabungkan ya. Jangan kita membelikan sesuatu yang kita sudah punya gitu. Itu malah kan boros dan menghambur-hamburkan uang. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada ayat tentang berfoya-foya. Ada yang bisa membacakan? Saya Ibu. Ya, boleh, Dwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya juga itu. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Nah, dari ayat tersebut ini bisa kita pahami ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin. Jadi seandainya kita punya harta lebih itu, kita harus sedekahkan ya kepada keluarga terdekat kita yang misalkan itu kurang mampu, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Bisa kita bertemu musafir nih ya dalam perjalanan yang baik itu ya, boleh kita membantunya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, di sini tuh kita tahu ya bahwa Allah tuh melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta kita gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Nah, dalam ayat ini tuh jelas sekali ya, Allah itu melarang hambanya untuk bersikap boros, karena orang yang bersifat boros itu termasuk dari saudaranya setan. Oke, boleh nih. Dan di sini ada contoh perilaku berfoya-foya. Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari perilaku berfoya-foya? Ya, boleh. Yang pertama itu ada mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan. Ya, di sini ada nggak gitu yang pernah nih, kayak misalkan datang ke kondangan atau diundang ke rumah temennya ngambil makanan gitu ya, berlebihan kayak pengen banyak-banyak gitu, takut nggak bagian. Jauh mah itu Bu. Gak boleh ke orang ya, jangan-jangan kamu nih. Ya betul ya. Kemudian di sini berkata yang tidak penting dan tidak perlu, kayak mengibahin orang gitu. Siapa sini sering gibahin temennya? Boleh ya, itu termasuk salah satu perbuatan dari perilaku berfoya-foya juga. Kemudian di sini ada memakai perhiasan yang berlebihan. Ada nggak di sini? Gelang. Bukan ada gelang yang kayak kita berdandan berlebihan gitu ya. Mata lu sini tuh menor gitu. Ya nggak boleh gini. Nggak boleh gini. Saya warna ungu Bu. Ya gitu lagi ya nggak gelang. Tapi orang berpikir yang enggak gitu. Kemudian di sini ada dampak negatif dari sifat berfoya-foya. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Ibu. Iya, Dwi. Hubud dunia Ibu, cinta kepada dunia. Iya. Orang yang terlalu berfoya-foya itu jatuhnya itu hubungannya terlalu mencintai dunia. Akhirnya nanti enggak dikejar. Iya, terus dapat menimbulkan sifat iri. Jadi kayak orang yang punya barang kayak iri, si Dwi punya ini lagi. Iri karena punya duit dong. Dia dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ya kayak misalkan contoh ya, Dwi ini selalu membelanjakan hartanya gitu ya, beli baju terus tiba-tiba habis gitu ya. Iya Bu. Saya baru tiba-tiba lagi butuh gitu ya. Iya. Jadi frustasi gitu. Akhirnya nggak punya uang. Kemudian yang keempat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi rata-rata tuh orang yang hidupnya suka berfoya-foya itu kikir ya, terutama dalam bersedekah gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada cara untuk menghindari sifat berfoya-foya. Yang pertama ini membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Nah, jadi kita tuh harus membuat skala prioritas kebutuhan. Kayak misalnya kita buat tabel gitu ya. Kayak barang apa nih yang paling dibutuhkan. Jangan kita asal beli karena FOMO, karena lagi keren gitu ya. Kemudian yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain.
jangan lupa ya, karena dengan bersedekah itu kita akan mendapatkan pahala juga. Kemudian bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, dan yang kelima itu bertindak selektif dan terencana. Yang keenam itu bersikap rendah hati. Oke, boleh next. Nah, oke. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, adakah nih dari kalian yang pernah berfoya-foya? Ayo, iya, kan Asna udah ada kan nih dari yang lain? Jujur aja, nggak apa-apa kan, biar jadi bahan refleksi buat teman-temannya. Bukan saya, tapi waktu itu kerja cerita dia beli blender terus taunya rusak Bu, jadi dia nyesel beli itu karena kayak nggak butuh-butuh banget gitu loh Bu. Oh, iya. Kamu tahu nggak dia apa alasannya dia membeli barang tersebut? FOMO Bu. Apa mau karena ikut-ikutan tren gitu ya? Iya betul Bu. Nah, dari itu tuh kita dapat mengambil hikmah ya. Jadi kita tuh harus memprioritaskan barang apa yang kita butuhkan gitu ya, jangan asal langsung mau beli seperti itu. Adakah yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan? Oke, karena nggak ada yang ingin bertanya, kita akan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi kan kalian sudah menulis ya gaya belajar kalian di kertas yang ibu berikan. Nah, boleh kalian membuat tim sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Ya boleh. Saya iya, boleh. Ya, sudah kan semuanya belum kelompok. Ini gua akan lanjutkan lembar kerja ya. Kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ada yang dia tuh yang ya. Oke anak-anak, udah belum? Sudah Ibu. Oke, karena sudah, boleh dikumpulkan kembali ya. Asik. Sudah. Sudah, tadi bahan diskusinya boleh dikumpulkan kembali. Ibu. Oke, sekarang kita akan ke babak selanjutnya, yaitu kita akan ada bermain games ya. Nah, di sini Ibu kita akan bermain games nih. Ibu di sini punya kotak misteri gitu ya. Nanti perwakilan dari setiap kelompok ini maju gitu ya, dari auditori maju, visual maju, dan kinestetik maju gitu ya, untuk mengambil kotak misteri tersebut. Nah, di dalam kotak ini tuh sudah terdapat pertanyaan tentang materi hari ini dan kalian akan menjawabnya gitu ya. Oke, boleh dari setiap perwakilan maju. Aduh, kejepit. Ya, oke, boleh diambil ya. Iya, boleh. Ayo. Ini kotaknya tuh kan. Oh, kotaknya. Iya, kotaknya dulu ambil ya. Iya lucu. Gak boleh curang. Kenapa sih? Ini aja. Kotaknya anu. Mystery box. Kotak buta. Iya. Oke, boleh ya dari kelompok auditori dulu dibuka dan dibacakan soalnya. Contoh dampak negatif dari perilaku berfoya-foya. Praktikan dengan gaya belajarmu. Jadi, dampak negatif dari perilaku berfoya-foya itu kita menjadi hidupnya tidak sejahtera karena duit kita sudah habis tadi untuk berfoya-foya, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih penting kita malah kita sedih, kita nggak punya duit lagi Bu. Itu dia Bu. Iya. Dampak negatifnya kita menjadi tidak sejahtera hidupnya Bu. Terima kasih, ada yang ingin menambahkan? Sudah Bu. Oke, dan kemudian terima kasih. Dwi boleh duduk kembali. Ini kembalikan Iya. Bu kembali. Oke, sekarang mulai dari kelompok visual dibacakan soalnya. Oh di dalam tuh ya. Soalnya bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya, praktikkan sesuai dengan gaya belajarmu. Jadi aku visual, berarti ngapain nih Bu? Gambar kali ya Bu ya?
Nanti ya kita dengarkan penjelasan dari Nah ini aku gambarin skala prioritas aku. Dimana yang pertama itu aku beli buku harganya 20.000, jadi aku harus beli buku yang pertama. Terus yang kedua dari aku beli buku, kalau misalnya ada ini kita beli makan. Kemudian kalau misalnya ada sisa dari buku dan makan, baru deh aku beli langganan Netflix 50.000 karena mahal banget kan 50.000. Itu Bu. Nah, dari anak-anak ada yang mau menambahkan atau menyangga? Betul ya, ini termasuk salah satu cara untuk menghindari sifat berpoya-poya ya. Kita harus memiliki skala prioritas gitu ya. Oke, terima kasih Alifah. Boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya boleh dari kelompok Steffi. Berikan contoh perilaku berfoya-foya dalam hal penampilan. Perhatikan sesuai gaya belajar. Ya, boleh dicontohkan gitu ya ke teman-temannya. Oke Bu, saya pakai perhiasan Bu. Oh my god. Iya. Kita jangan terlalu pilihan ya pakai emas gitu ya, takutnya nanti ada yang mau menjamret gitu ya. Kacamatanya juga Kacamatanya kamu. Ya, bagus. Terima kasih ya Tasya, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, karena permainannya sudah selesai dan semua kelompok bisa menjawab dengan baik, nah mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari anak-anak nih, ada nggak yang memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Boleh, Budi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik tidak boleh Bu berfoya-foya karena Allah tidak menyukai, dan itu merupakan salah satu dari perbuatan setan Bu. Sehingga kita tidak boleh berfoya-foya karena itu termasuk daripada hubud dunia Bu, cinta dunia dan melupakan akhirat Bu, begitu. Oke, baik, terima kasih dulu. Betul ya yang dikatakan oleh Dwi tadi. Jadi kita tuh harus menghindari sifat berfoya-foya karena berfoya-foya itu termasuk dari sifatnya setan gitu ya, pemborosan gitu. Oke, dari anak-anak, Ibu mau tanya sekarang ya, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Seru Ibu. Lucu blendboxnya Bu. Ya. Oke, karena pembelajaran sudah mau berakhir ya, Ibu akan memberikan tugas lewat WhatsApp, nanti akan dikirimkan. Soalnya tugasnya itu berbentuk pilihan ganda nanti melalui quizzes, dan satu lagi nanti ada tugas konten gitu ya, berupa kalian meresum pembelajaran hari ini. Nanti kontennya itu kalian boleh pilih gitu ya, ada yang membentuk infografis, video, atau boleh kalian kayak seperti podcast gitu. Anak-anak dapat dipahami tentang tugas ini? Pahami Bu. Oke. Karena pembelajaran sudah berakhir ya, ketua kelas boleh dipimpin lagi untuk Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk di kemudian hari. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.